Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aswani Al Hashimi di channel Al Hashimi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji saya beberapa hari yang lalu, bagi Bapak Ibu yang terkendala dalam penginputan e-rapor yang mana aplikasi terdahulu itu telah terhapus dan Bapak Ibu lupa dalam melakukan backup, sehingga ketika melakukan update di Service Dapodik terbaru 2025A, ketika ditarik data, maka data guru, data siswa, dan rombel itu tidak ditemukan dan tidak tampil. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya sarankan Bapak Ibu memakai aplikasi e-rapor yang dirilis oleh Bapak Pasek. Ya, ini sudah ada updaternya masing-masing. Caranya Bapak Ibu sekalian, pertama sekali itu mengetik ataupun mengunjungi ini alamat ini, maka nantinya ini akan diarahkan kepada laman rilis daripada e-rapor versi 2024.1. Nah, nantinya link ini akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama sekali ketika Bapak Ibu ini melakukan klik daripada link ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan yaitu ke laman rilis updater aplikasi rapor SP versi 2024A. Nah, yang pertama sekali Bapak Ibu lakukan adalah scroll ke bawah, lihat ini untuk pengguna baru, ini yang di tengah ini, installer rapor SP versi 2024.1. Ini di install. Nah, boleh kita lakukan install. Maka ketika Bapak Ibu klik di alamat ini, maka akan muncul perintah ini. Maka Ibu download di sini, Bapak Ibu download di sini sampai tuntas. Ingat, sampai tuntas, dan jangan lupa mematikan, menonaktifkan yaitu antivirus. Semua dimatikan biar dalam melakukan download ini lancar. Kemudian setelah ini di-download selesai, maka Bapak Ibu mendownload link yang di atas. Ini 2024.1, kemudian 2024.1 to 2024.2. Nah, ini updaternya, jangan yang di bawah. Ini updater ini supaya data pembelajaran, data guru dan data siswa ketika kita koneksikan dengan Dapodik ini bisa ditarik dengan sempurna. Nah, setelah ini dilakukan penginstalan, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke laman rapornya. Ini alamat rapornya. Bapak Ibu masukkan dulu. Ini untuk dapat diingat bahwa untuk masuk admin ini agak berbeda dengan rapor yang lama. Ibu Bapak ketikkan saja administrator, kemudian passwordnya juga demikian. Passwordnya administrator. Nah, ini sama dia, administrator. Ini nanti Bapak Ibu keluar 2023-2024 semester ke-6. Nah, karena kenapa kita belum melakukan sinkronisasi atau web service tes koneksi dengan Dapodik terbaru. Nah, kita lakukan sign in. Nah, nanti Bapak Ibu akan keluar sekolah apa. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan diarahkan pertama sekali yaitu pengisian form
untuk mengisi Google Form, di mana nantinya akan diisi nama sekolahnya, siapa adminnya. Nah, setelah ini diisi, ini juga banyak sekali tutorial-tutorial yang disediakan. Nantinya setelah ini tampil, Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan subscribe pada alamat YouTube daripada Pak Pasek. Nah, Bapak Ibu silahkan subscribe, kemudian nanti akan diupload di pengisian link ini, akan diminta screenshot daripada bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan subscribe di YouTube beliau. Nah, kemudian setelah ini berhasil Bapak Ibu install, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu lakukan web service Dapodik juga. Nah, di sini nantinya sudah disediakan alamat. Nah, kita lakukan, berarti Bapak Ibu buka seperti biasa, buka laman Dapodik, kemudian ketik erapornya, namanya, kemudian kunci daripada web service ini di copy, kemudian MPSN-nya, kemudian lakukan simpan seperti biasa, kemudian tes koneksi. Di tes koneksi ini, bila tes koneksinya berhasil, maka Bapak Ibu silahkan ambil data Dapodiknya. Nah, ini ambil data Dapodik di sini. Seperti biasa, seperti aplikasi-aplikasi Eraport sebelumnya, tetap Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan ambil data Dapodik, baik dari update data semester. Bila nantinya Bapak Ibu sudah mengupdate Dapodiknya ke versi 2025A, maka akan keluar 2024-2025 semester ganjil. Kemudian update data sekolahnya, data referensi, update data guru, update data siswa, dan update data transaksional. Nah, biasanya, walaupun ini jarang terjadi, di update data guru kadang-kadang keluar yang 0. Pastikan Bapak Ibu itu mengaktifkan yang ini tadi. Yang update rapor ini jangan lupa ini diaktifkan. Kalau nantinya ini tidak diaktifkan, maka di sini tidak akan keluar. Kemudian di data user, setelah ini semuanya dilakukan dari atas sampai ke bawah, Bapak Ibu klik di data user. Nanti di data user ini ada data administrator, sudah ada, kemudian di data guru, kemudian data siswa dilihat sudah masuk semua atau belum. Nah, kemudian Bapak Ibu buka di data master Dapodik. Nah, ini data sekolahnya, Bapak Ibu bisa update nama kepala sekolahnya, kemudian data gurunya ini diupdate. Kalau belum ada gelarnya, silahkan edit gelar guru satu-satu. Kemudian di data siswanya juga demikian. Kemudian data kelas, lihat kelas apakah sudah betul atau belum. Kemudian di data pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, di data pelajaran ini adalah data pelajaran yang ada di Dapodik yang ditarik. Yaitu kita di Dapodik adanya guru kelas. Maka ini nampak guru kelas, kemudian muatan lokal potensi daerah, kemudian pendidikan jasmani, PAI. Ini kenapa? Karena di Dapodik adalah mata pelajaran ini kita cantumkan SK guru beserta jamnya. Sedangkan bahasa Indonesianya, kemudian IPAS-nya, kemudian matematika ini belum ada. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena nantinya bisa Bapak Ibu buka di referensi lokal ini Bapak Ibu bisa lihat di kelompok mapel. Ini tidak perlu karena kita di SD tidak ada kelompok mapel lagi. Kemudian guru lokal. Nah, untuk guru lokal ini misalnya ada pelajaran yang dipegang oleh guru yang tidak ada di Dapodik, ini bisa dicantumkan. Misalnya TIK belum ada di Dapodik, kita ada guru yang mengajar TIK, ini bisa ditambahkan di sini. Ini memang karena tidak ada. Kemudian mata pelajaran lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling pentingnya. Nah, ini saya sudah tambahkan, misalnya tadi nggak ada pendidikan Pancasila.
Nah, Bapak Ibu tambahkan beserta guru yang mengajar. Misalnya ini pelajarannya kita buat Pancasila misalnya. Nah, misalnya Pancasila. Nah, nanti dilihat di mana yang ada misalnya Pancasila atau PPKN. Nah, Bapak Ibu klik, misalnya Kornel Pancasila, kemudian nama ringkasnya apa, kemudian apakah dia masuk ke SKL atau tidak. Nah, ini kita sudah tambahkan tadi. Kemudian lihat di data ubah data ini paling penting Bapak Ibu sekalian. Di ubah data inilah yang bertukar, misalnya kelas 1 ini Pancasila siapa yang pegang. Kemudian siapa yang gurunya siapa, kemudian mata pelajarannya apa. Nah, ini tinggal tekan proses, nantinya akan muncul satu persatu. Kemudian perlu juga kami sampaikan, sebelum tadi ubah data mengajar ini kan kita bisa lihat misalnya pendidikan budi pekerti siapa aja yang ngajar. Ini dari mana? Karena memang sudah kita tambahkan tadi di mata pelajaran lokal. Jadi kalau ini tidak ditambahkan maka ini tidak akan muncul. Kemudian mapping, dan ini bisa Bapak Ibu input sesuai dengan pengalaman telah lalu. Nah, bagaimana kiranya cara nanti gurunya masuk? Bapak Ibu harus perhatikan betul, karena di sini untuk masuk ke data guru sebenarnya sama. Lihat IP address daripada koneksi wifi atau hotspot di Airport ini, kemudian kopikan kemari. Nanti ujungnya 7252 gitu. Nah, ini 7252.27252, maka akan tampil rapor gurunya. Nah, ini ketika gurunya kadang-kadang tidak langsung dia usernya nampak, guru harus dipilih. Misalnya kita ingin memilih Hamidah. Nah, ini kita lakukan dulu. Untuk milih Hamidah kita reset password. Nah, di sini ini bisa kita ketik NIP-nya, kemudian ada passwordnya di bawah. Nah, misalnya kita ketikkan guru, kita pilih Hamidah tadi. Nah, kita copy, kemudian kita ketik alamatnya, misalnya kita ketik dulu, kita cari IP address-nya dulu di sini. Bapak Ibu ada banyak langkah dalam melakukan koneksi lokal ini. Nah, saya yang manual saja. Ini kita ketik IP address ini, kemudian kita kopikan kemari. Kita kopikan kemari, kemudian Bapak Ibu ketik 7252. Nah, nantinya akan keluar laman Airport untuk guru. Nah, kita kopikan yang tadi, dan tadi kita lihat ada passwordnya guru 123456. Nah, guru, ini sudah betul. Kemudian kita lakukan sign in. Nah, lagi kan nama akun tidak ada ya. Coba kita lakukan lagi. Nah, ini berhasil. Kita lakukan, sudah berhasil. Maka kita kopikan NIP untuk guru PNS dan nama dengan huruf kecil tanpa spasi bagi guru non PNS. Kita coba. Nah, ini berhasil. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke laman gurunya. Nah, nanti di sini kita input tujuan pembelajaran. Seperti biasa, ini untuk satu tingkatan ini bisa satu orang yang input tujuan pelajaran. Nah, di Ibu Hamidah ini akan keluar mata pelajaran yang beliau ajarkan di kelas 4. Jadi dasarnya guru kelas SD, tetapi di sini ini kita tidak isi tujuannya karena sudah kita pilih mapelnya Pancasila, IPAS, matematika, bahasa Indonesia, atau Ibu ini juga mengajar
SPDP ya, nanti ditambahkan SPDP. Kita ingin matematika misalnya. Nah, di sini sudah ada fasenya, misalnya beliau ini fase beliau kelas 4. Berarti kita harus pilih kelas 4. Ini fasenya nanti kita edit lagi di sana. Mungkin ada kekeliruan, ini fase B ya. Kemudian kita simpan. Begitu juga nanti seterusnya, isi nilai rapor bisa di sini kita pilih satu-satu. Kelas 4, mata pelajarannya Pancasila, semesternya semester 1. Nah, ini kita isi secara manual. Atau Bapak Ibu ingin impor nilai, ya, bisa juga diimpor nilainya di kelas 4, kemudian mata pelajarannya Pancasila semester 1, maka akan keluar format. Kita tinggal download ini, diisi, kemudian nanti langsung di upload kemari dan jadi impor nilai. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, untuk sekilas pandangannya agar Bapak Ibu tidak terlalu khawatir bagaimana ketika e-rapor ini tidak berfungsi. Dan ini insya Allah disediakan updaternya supaya kita bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan daripada Dapodik. Nanti sama juga tinggal kirim nilainya. Nanti hal-hal yang belum dipahami sama-sama kita belajar, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pasek yang telah menyediakan aplikasi ini sehingga bisa sama-sama kita gunakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama belajar dan berbagi. Bila Bapak Ibu memang menyukai channel ini, baik manfaatnya, boleh Bapak Ibu subscribe, kemudian Bapak Ibu bagikan, Bapak Ibu berikan komentar. Jikapun memang kurang berminat, tidak masalah, yang penting dalam dunia pendidikan ini kita bisa berbagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.